Jangan lupa direkam gitu. Ini Bapak, izin subscribe dulu. Silakan. Bisa terlihat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Zulhan selaku moderator, yang saya hormati Bapak Agak Dr. keras sedikit, Mas. Haji Junaidi, MPD selaku penguji rencana naturalisasi, yang saya hormati Bapak Dr. Muklis selaku coach, yang saya hormati juga Bapak Mahroji SH selaku mentor saya. Sini saya mengangkat judul rancangan aktualisasi tentang penyusunan e-booklet dan buku saku mini Sakinah, yakni saku inspirasi kehidupan nikah Islami dan amalan, panduan doa dan amalan untuk pengantin baru di KUA Banyumas. Tugas dan fungsi jabatan eh, penghulu itu ada banyak berdasarkan SE Dirjen Bimas Islam 4 tahun 2023. Yang saya garis bawahi yaitu tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan konseling rumah tangga yang tentunya ada kaitannya dengan judul era ini. Selanjutnya analis isu yang saya identifikasi ada 5. Yang pertama, minimnya pemahaman sati tentang kehidupan pasca menikah dan doa seputar nikah. Yang kedua, ada minimnya partisipasi calon pengantin dengan akun media sosial KUA Banyumas. Yang ketiga, kurangnya literasi persyaratan nikah di masyarakat. Yang keempat, kurangnya pemahaman Catin tentang cara mendaftar nikah secara online. Yang kelima, kurangnya responsivitas dalam pelayanan pendaftaran nikah. Dari 5 anak isu tersebut, saya analisis menggunakan isu USG, terfilter menjadi 3. Yang pertama, minimnya pemahaman Catin tentang kehidupan pasca menikah dan doa seputar nikah. Yang kedua, kurangnya responsivitas dalam pelayanan nikah. Yang ketiga, kurangnya literasi persyaratan nikah di masyarakat. Ya, dari analisis USG didapatkan tadi ada core isunya yaitu tentang minimnya pemahaman Catin tentang kehidupan pasca menikah dan doa-doa seputar nikah. Saya analisis kembali menggunakan analisis Fishbone untuk menentukan 4 sumber utama yang menjadi dasar dari core isu tentang minimnya pemahaman Catin tentang kehidupan pasca menikah dan doa seputar nikah. Kemudian deskripsi isu tentang minimnya pemahaman Catin itu data atau fakta ditemukan saat bimbing calon pengantin peserta diberikan kode QR tentang pemahaman dan doa amalan pasca menikah, hasil yang menunjukkan pemahaman yang masih cukup rendah. Kemudian penyebabnya, yang pertama, belum adanya modul khusus tentang materi pasca nikah dan doa. Yang kedua, materi bimbing tidak teratur. Yang ketiga, minat literasi Catin masih sangat rendah. Dampaknya, yang pertama, calon pengantin tidak siap menghadapi dinamika rumah tangga. Yang kedua, kurangnya kesadaran beragama. Yang ketiga, kualitas keluarga sakinah dampaknya akan menurun. Keterkaitan dengan manajemen ASN, yang pertama ada perencanaan, yaitu menyusun modul, kemudian organisasi, menyusun jadwal. Yang ketiga ada updating, mengarahkan pemula atau penyuluh untuk menyampaikan materi. Yang keempat ada controlling. Kemudian keterkaitan dengan smart ASN, itu perlu dibuat modul digital seperti e-book yang berkaitan tentang doa dan amalan pasca menikah, memanfaatkan kode QR untuk nantinya mengisi Google Form yang ada. Jadi gagasan kreatif muncul ini yaitu tentang penyusunan e-booklet dan buku saku Sakinah. Ini yang menjadi gagasan kreatif tentang kondisi seperti. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama tentu mengumpulkan referensi materi doa dan amalia. Nah, jadi tahapan yang pertama mengumpulkan materi untuk outputnya nanti ada daftar pustaka yang terverifikasi, rangkuman isi materi, daftar awal struktur buku. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua itu pembuatan dan distribusi QR BTS untuk Catin. Di mana outputnya nanti ada QR tes aktif dan distribusi, kemudian data awal pemahaman Catin, kemudian 3 grafik analisis kebutuhan yang mana nanti bisa digunakan untuk eh, menyesuaikan isi dari booklet dari request beberapa Catin. Kemudian tahapan yang ketiga ada penyusunan dan penyampaian draft booklet Sakina, di mana outputnya yang pertama ada draft booklet yang lengkap yang sudah tersusun rapi mulai dari awal hingga akhir.
Yang kedua ada file booklet yang sudah siap untuk dicetak. Yang ketiga yaitu catatan revisi hasil konsultasi bersama mentor. Kemudian tahapan yang keempat, tentu ada koordinasi dengan pengelola dan penyuluh terkait isi materi bimbing. Tentu koordinasi ini dengan stakeholder yang ada memberikan dampak untuk kesuksesan apa namanya rancangan aktualisasi ini. Yang pertama outputnya ada notulen koordinasi, yang kedua revisi isi bonus jika nantinya memang ada hal yang perlu untuk direvisi maka nanti akan dicatat untuk diperbaiki lagi. Yang ketiga kesepakatan metode. Yang terakhir ada finalisasi dan distribusi booklet ke Catin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Baik, kembalikan ke terima kasih. moderator. Ya, selanjutnya dukungan penguatan akan disampaikan oleh mentor kepada Bapak Mahrul Razi SH. Dipersilakan waktu 3 menit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Sunyaidi MPD selaku pengaji, yang terhormat Dr. Nafis MAD selaku guru, peserta Diklatsa M. Aldia Syafa calon pemilih Kecamatan Banyumas. Mencermati pemaparan tadi memang betul untuk rencana aktualisasi penyusunan buku saku untuk Jatin memang ada permasalahan tentang minimnya pemahaman Jatin tentang doa-doa khususnya di dalam Banyumas. Melihat dari belakang dulu pernah dibuatkan semacam Google Form untuk mengecek seberapa besar peran hasil dari kebetulan di Kabupaten Banyumas sudah terlaksana bimbingan Jatin online. Tapi melihat hasil rekapitulasi yang saya terima itu nilainya ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50. Kalau ada yang 80 itu pun belajar lebih dari 1 kali. Ya, mencermati hal itu saya sangat mendukung dengan adanya program dari Mas Aldia untuk meningkatkan kualitas calon pengantin. Setidaknya ada gambaran bahwa Jatin itu punya punya buku saku yang sekiranya mudah untuk dipahami dan dipelajari. Selanjutnya untuk buku saku ini tadi sudah disampaikan untuk program buku saku itu dikhususkan bagi yang usia masih muda, ada WA begitu. Dan untuk e-booklet saya disampaikan juga ini paling tidak diarahkan untuk yang usia yang lebih tua. Gitu. Jadi untuk pemahaman itu sudah diplotot, sehingga saya mendukung masalah tentang pemahaman Jatin yang kayaknya masih perlu ditingkatkan untuk khusus untuk kaum Banyumas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahrul Razi. Selanjutnya ulasan saran masukan akan disampaikan oleh penguji kepada Bapak Dr. Nesreti Junaidi MPD. Persilakan. Waktu 7 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mas Subhan. Saya akan mencoba untuk mengklarifikasi dari tulisannya Mas Aldia Safa. Judulnya penyusunan e-booklet dan buku saku mini Sakinah, singkatan dari Saku Inspirasi Kehidupan Nikah Islami Amalan, Panduan Doa dan Amalan. Oke. Mas Safa, kenapa kok panjenengan terinspirasi membuat booklet dan buku saku? Ini kira-kira nanti, sebentar, ini kira-kira nanti ketika panjenengan akan mencetak ini sebanyak berapa dan ini akan didistribusikan kemana? Izin menjawab, Bapak. Yang pertama, Agak keras, Mas.
Oke, izin menjawab, Pak. Nah, Nggih. latar belakang dari penyusunan judul ini yang pertama didasari ketika pimpin ya, Pak. Ketika pimpin kemudian koordinasi dengan stakeholder yang ada seperti penyuluh, itu didapatkan data bahwasanya ketika ditanya tentang doa-doa seperti doa mohon maaf, eh, mau Hmm. berhubungan badan, kemudian doa mandi junub itu memang cantik masih banyak yang tidak tahu. Kemudian ditanya juga Hmm. tentang amalan ketika nanti misal mau melahirkan itu, kemudian ketika diberikan anak yang soleh itu apa doanya, itu mereka masih belum tahu. Hmm. Mereka malah sibuk dengan euforia pernikahan gitu Pak. Kemudian itu yang mendasari penyusunan judul ini. Untuk distribusi, Oke. itu tadi kan saya sudah sampaikan di judul ya, ada yang e-booklet dan buku saku. Nah itu untuk e-booklet sasarannya untuk yang muda, karena elektronik memanfaatkan kolaborasi saya dengan teman CPNS yang sudah melaksanakan aktualisasi itu tentang WhatsApp responsif dan informatif, nanti bisa disampaikan lewat WA itu. Kemudian yang buku saku itu bisa nantinya dicetak dan diberikan ke ya, Catim, kurang lebih nanti mencetak 10 terlebih dahulu untuk pendaftar nikah di bulan, berarti bulan Oktober. Sementara seperti itu. Jadi sasarannya untuk yang buku saku itu untuk yang sepuh-sepuh memang tidak memiliki akses WA ataupun media lain. Kemudian untuk yang elektronik itu nanti Gen Z atau yang memiliki WA gitu kan. Oke. Baik. Oke, Mas. Jadi nanti dicetak dua ya, satu e-booklet, yang satu berupa buku saku gitu ya. Oke. Oke, jadi jenengan nanti terbatas berapa prosesnya untuk membuka mencetak buku saku itu nanti? Untuk percetakan saya belum tanya lagi nih, tapi untuk nah, apa namanya untuk proses editing saya sudah tanya-tanya dengan Oke, baik. ya, Mas, ketika jenengan mau mengangkat ini, akan apa itu mengangkat dari isu menjadi gagasan kreatif ini, penjenengan ada enggak istilahnya izin sama pimpinan? dia sudah izin kepada pimpinan. Oke, itu kapan jenengan izin itu? Izin jauh-jauh hari ketika Oke, diberi waktu untuk bimbing itu kenapa langsung izin ini kok tidak dicantumkan dalam kegiatan? Apa itu bagian dari ya, kegiatan enggak ini? Ya, bagian Eh, mestinya kita tahu ya di kegiatan itu kan jenengan sudah dapat agenda 3 manajemen ASN. Manajemen ASN itu berangkat dari POAK, perencanaan, ya toh, organisasi, actuating dan controlling. Jadi di kegiatan yang pertama itu mestinya perencanaan, tidak langsung mengumpulkan referensi, langsung action. Makanya kan jalan Pak Mentor walaupun tahu, tapi kan di secara administrasi juga di apa materi kegiatan ini nanti penjenengan di awal itu dimulai dengan yang namanya perencanaan dulu, yaitu konsultasi dengan mentor, gitu ya. Tapi jenengan sudah saking semangatnya tuh langsung bekerja kan. Tapi sebaiknya izin tetap memberi izin apa minta izin kepada pimpinan. Terus Mas terkait dengan apa itu tadi kan amalan-amalan pasca amalan. Jadi kira-kira nanti target berhasilnya diukur dari mana Mas? Oh ini program saya berhasil. Itu jenengan eh, apa ukurannya bagaimana? menjawab Bapak itu kan di tahapannya Pak. Ya, yang kelima Pak, maaf itu ada saya membuat QR tentang post test. Jadi ada pre-test dan post test. Itu post test nanti akan dan Oke. wajib diisi oleh Catin dalam bentuk Google Form ataupun nanti bisa rekaman WA atau video setelah melaksanakan bimbing dan diberikan buku. Jadi itu nanti wajib dihafal dan Oke. disetorkan lewat Google Form. Oke, baik, Mas. Sampean pretest dan post-testnya satu kegiatan atau tidak? Artinya dalam satu waktu atau sudah berbeda waktu? Berbeda waktu. Kalau mengukur pretest dan post-test berbeda waktu itu tidak menunjukkan kevaliditasan. Karena apa? Itu kalau pretest itu alat pretest ya Mas ya. Oke. Itu penjenengan misalkan penjenengan pretest dulu ada kegiatan, misalkan memberikan istilahnya apa ya penguatan kepada atau memberikan materi. Setelah itu nanti kan terus suruh ngapalke dan lain sebagainya. Setelah itu selesai, mestinya harus terus diukur pakai post test. Kalau berbeda waktu, khawatir saya itu tidak bisa menunjukkan apa menggambarkan tingkat validitas itu.
Mohon nanti dipertimbangkan. Jadi jenengan mengukur keberhasilannya itu dari pretest dan posttest gitu aja ya. Izin. Itu ya. Izin. Oke, baik. Terus coba nanti dipertimbangkan juga ini terkait dengan eh, penulisan jenengan, Mas. Ini Mas Aldia Safa di daftar isi ini jenengan ketika menulis tabel itu pakai huruf Arab ya, jangan pakai Romawi. Oke, terus saya melihat di pendahuluan itu fontnya tidak sama. Mungkin jenengan tergesa-gesa atau bagaimana. Itu nanti dibenahi ya. Oke, Izin. fontnya itu sangat tidak sama antara paragraf satu dengan paragraf yang lain, alinea satu dengan alinea yang lain. Termasuk penulisan tabel, terus di analisis Fishbone itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu fontnya tadi di Fishbone itu jenengan fontnya itu tidak sama juga. Ini harus disamakan kan nanti, apalagi kalau nanti sudah jadi laporan kan, nanti dilihat orang kurang bagus nggih. Terus ada ini eh, metode pembelajaran belum berbasis pada kebutuhan peserta. Ini kok tidak ada kaitannya dengan judul ya. Coba nanti oke. Terus terakhir memasukkan nah ini tadi matrik ya. Hati-hati di pretest dan posttest. Nanti dibenahi ya. Kalau tidak sesuai tentu tidak usah atau mungkin dijadikan satu kesatuan. Oke. Gitu ya Mbak Mas ya. Terima kasih. Izin, Bapak. Terima kasih Pak Mentor, Mas Aldia dan Mas Subhan, sukses selalu Baik, untuk Mas Aldia. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Junedi selaku penguji. Saran masukan ditindaklanjuti ya Mas Aldia. Terima kasih Bapak Mahrul Rozi. Selamat melaksanakan aktualisasi. Kita panggil peserta berikutnya atas nama